Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan perhitungan simulasi jaringan 30 bus yang dimana setiap busnya itu beda-beda, ada select bus, load bus, generator bus, dan kemudian kita menggunakan perhitungan menggunakan simulasi MATLAB, teman-teman. Dan menariknya di sini kita menggunakan hukum dari Gauss-Seidel Power Flow Solver, teman-teman. Jadi perhitungan ini butuh menggunakan banyak iterasi. Nah, di sini kita awali dengan melihat data dari bus datanya, teman-teman. Bus datanya ini kita ketahui dari bus 1 sampai bus 30 dengan keterangan ada magnitude atau magnitude voltage-nya, kemudian angle-nya atau degrees, kemudian MW, MVAR, MW, MVAR, Q min, Q max, dan MVAR, teman-teman. Nah, di sini sudah kita ketahui. Dan kemudian ada line data dari bus 1 sampai 30 yang sudah diketahui dengan RPU-nya, kemudian XPU-nya, dan lain-lain, teman-teman. Dan ini data-datanya sangat penting untuk kita gunakan dalam perhitungan simulasi MATLAB. Karena dalam hukum Gauss-Seidel, data-data ini sangat penting dan kita sangat gunakan supaya dalam membantu perhitungan MATLAB lebih cepat dan lebih akurat, teman-teman. Dan selanjutnya kita masukkan untuk fungsinya, teman-teman. Dan di sini kita menggunakan fungsi yang itu ya K sama dengan 1 Zeiss dan A, B, R, X, B, dan tab, teman-teman. Dan ketika sudah kita selesaikan menggunakan programnya, maka kita akan dapatkan data dari voltage PU dan angle degrees. Karena dari soal ini kita harus menentukan voltage PU-nya dan angle atau sudutnya dari setiap bus yang ada di jaringan tersebut. Nah, di sini kita ketahui dari bus 1 sampai 30, voltage-nya lumayan sangat bagus, teman-teman, dan sangat akurat karena dari semua perhitungan ini kita menggunakan 200 iteration. Nah, menariknya bayangin, teman-teman, kalau menghitung sendiri sampai 1 sampai 200 iteration, betapa lamanya. Makanya kita menggunakan MATLAB supaya lebih cepat. Nah, di sini kita ketahui dari bus 1 sampai 30, voltage-nya ini melebihi dari 1 PU. Dan tentunya kalau di dunia kenyataannya juga, untuk mendapatkan PU, nilai PU-nya itu 1, itu sangatlah jarang, teman-teman. Makanya ada biasanya itu kurang dari 1 atau lebih dari 1. Dan itu kecil atau besar gitu, teman-teman. Dan kemudian dari angle-nya kita ketahui dari bus 1 sampai 30, ini sudah diketahui nilainya minus 5, ada yang 7, 9, 13, 10, dan sekian. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwasanya dari jaringan 30 bus ini kita menggunakan simulasi MATLAB bisa menghasilkan perhitungan yang sangat cepat, bahkan 200 iteration pun dihitung hanya mungkin 5 menit saja, dan itu sangat cepat sekali. Kemudian berdasarkan dari hasil simulasi aliran daya menggunakan metode Gauss-Seidel dan tentunya menggunakan MATLAB, kita menggunakan 200 iteration dan dengan toleransi errornya itu 10 pangkat min 6 atau 0,000000 sekian. Dan hasil ini menunjukkan bahwa sistem berhasil mencapai kondisi operasi yang stabil meskipun metode Gauss-Seidel cenderung membutuhkan jumlah iterasi yang banyak. Jika dibandingkan dengan Newton-Raphson itu yang iterasinya lebih sedikit, Gauss-Seidel ini jauh lebih banyak membutuhkan iterasi supaya nilainya lebih akurat. Dan kemudian pada bus-bus PQ yang mewakili beban sistem terlihat terjadi penurunan tegangan secara bertahap dari hulu ke hilir jaringan. Sebagai contoh, tegangan pada bus beban jauh seperti bus 29 dan bus 30 turun hingga sekitar 1,0158 PU dan 1,0132 PU dengan sudut pasang mendekati negatif 16 derajat. Pola ini konsisten dengan karakteristik sistem tenaga listrik di mana semakin jauh lokasi beban dari pembangkit, maka besar jatuhan tegangan akibat impedansi saluran transmisi. Kemudian secara umum distribusi sudut tegangan menunjukkan penurunan terhadap seiring aliran daya aktif dari bus pembangkit menuju bus beban. Sudut terkecil tercatat pada bus 30. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya bus 30 itu sekitar negatif 16,64 derajat. Ini bisa menunjukkan bahwa bus itu berada paling ujung karena secara elektrik pada jaringan tidak ditemukan kondisi yang menyebabkan batas daya reaktif generator. Nah, ada bus PV yang berubah menjadi PQ. Dengan demikian, konfigurasi sistem tetap konsisten dengan data input asli tanpa memerlukan penyesuaian tambahan. Hasil simulasi ini memberikan gambaran bahwa sistem bekerja dalam kondisi operasi yang aman dan stabil. Jadi, perhitungan simulasi menggunakan MATLAB ini sudah sukses dan hasilnya sangat akurat, teman-teman.
Walaupun dengan 200 literasi yang kita lakukan, menggunakan simulasi MATLAB jauh lebih cepat, jauh lebih akurat. Baik, mungkin segitu saja dari saya, Akbar Triagung. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.